Bruno minta syarat ke MU untuk merekrut satu pemain bintang. Bintang Manchester United Bruno Fernandes dikabarkan masih enggan berkomitmen lebih jauh dengan setan merah sampai ia mendapatkan jaminan soal rencana klubnya di bursa transfer. Bruno Fernandes direkrut Manchester United dari Sporting CP pada Januari tahun lalu dengan biaya transfer awal yang ditaksir mencapai 55 juta euro. Fernandes pun langsung menjadi jenderal lini tengah Manchester United. Hingga kini pemain internasional Portugal itu sudah bermain 65 kali dengan mencetak 35 gol bagi setan merah. Performa gemilang yang ditunjukkan Fernandes membuat United berniat memberikan kontrak baru kepada gelandang 26 tahun tersebut. Kabarnya penawaran dari United kepada Fernandes adalah kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan nilai gaji mencapai 200.000 pound sterling per pekan. Nilai gaji ini 2 kali lipat lebih besar dibanding nilai 100.000 pound sterling per pekan yang saat ini didapat Fernandes di Manchester United. Meski mendapat tawaran menggiurkan, akan tetapi The Sun menyebut Fernandes hingga kini masih belum mengatakan kata sepakat terhadap penawaran United. Pasalnya Fernandes masih meminta kepastian terkait keseriusan klub untuk mendatangkan pemain bintang pada jendela transfer musim panas mendatang. Jelas ini bertolak belakang dengan pernyataan Ole Gunnar Solskjaer pekan lalu yang meminta fans tak berekspektasi terlalu tinggi di bursa transfer karena kondisi finansial United sedang tak begitu bagus akibat adanya pandemi. Matthijs de Ligt, bohong kalau Man United pernah dekati saya. Bek berbakat Juventus Matthijs de Ligt mengakui dirinya tak pernah digoda Manchester United. Sebagaimana rumor yang sempat berkembang, rupanya Manchester United tak pernah benar-benar melakukan pendekatan pada Matthijs de Ligt. Sebagaimana getolnya pemberitaan soal masa depan dia di Ajax sebelum gabung ke Juventus, de Ligt buka-bukaan bagaimana situasi dia ketika masih memperkuat raksasa Eredivisie Belanda tersebut. Menerima berbagai tawaran dari klub besar, tapi tak pernah ada dari kubu The Red Devils. Seperti diketahui, nama setan merah memang masuk dalam persaingan untuk menggait bek potensial timnas Belanda tersebut. Pada akhirnya, pemain Belanda berusia 21 tahun itu meninggalkan Ajax pada tahun 2019 silam untuk mengenakan seragam Bianconeri. Saya tidak pernah mendengarkan apapun dari pihak Man United, beber de Ligt. Situasinya seperti Anda berada di sekolah bersama pelajaran matematika, itu adalah proses yang sangat panjang. Sambungnya, de Ligt mengakui ada pergulatan batin dalam dirinya ketika harus hijrah ke Ajax ke kancah Serie A Italia. Juventus bukanlah pilihan mudah bagi sang defender. Alasan Cavani ingin tinggalkan MU dibuka oleh sang ayah. Isu kepergian Edinson Cavani dari Manchester United sedang mencuat belakangan ini. Dan sang ayah Luis membenarkan kalau mantan penyerang PSG tersebut ingin meninggalkan Old Trafford di akhir musim. Cavani didatangkan Manchester United dengan status bebas transfer pada musim panas kemarin. Pihak klub menyodorinya kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi penambahan 1 tahun lagi pada akhir musim. Karirnya nampak berlangsung mulus meski baru mencetak 7 gol dari 25 penampilan sejauh ini. Namun beberapa orang masih bisa memaklumi, mengingat Cavani masih terhitung baru di Premier League. Itulah mengapa banyak pihak yang yakin bahwa Manchester United bakal memperpanjang kontraknya. Namun baru-baru ini mencuat kabar bahwa Cavani yang enggan menambah masa abdinya kepada si setan merah. Lebih lanjut, Luis mengungkapkan kalau alasan Cavani ingin meninggalkan Manchester United berkaitan dengan hukuman yang diterima soal isu rasis di awal tahun 2021. Ia dilarang tampil sebanyak 3 laga, didenda sebesar 100.000 pounds. Seluruh isu hukuman and grito membuat dia kesal. Itu telah dipermainkan, terkadang pemain jadi tak bisa menemukan performanya. Hal seperti ini bisa memberikan beban kepada Anda. Kadang Anda terjatuh secara mental, kata Luis. Di tengah tahun, dia ingin kembali ke Amerika Serikat. Rencana anak saya adalah tidak melanjutkan bermain di sini di Manchester. Dia ingin pulang.
Saya kira dia akan kembali pada bulan Juni tahun ini. Tutupnya. Dean Henderson oke. MU mulai dengar tawaran untuk De Gea. Manchester United dikabarkan sedang mempertimbangkan membuat keputusan ekstrim untuk pos penjaga gawang. David De Gea mungkin bakal dilepas jika ada tawaran yang tepat. Kabar ini mulai memanas beberapa bulan terakhir. Kabarnya De Gea sendiri yang ingin keluar dan MU tidak benar-benar menghalanginya. Keputusan MU memulangkan Dean Henderson di awal musim ini pun berpengaruh. Henderson datang untuk jadi pemain inti, bukan untuk dicadangkan. Lantas bagaimana keputusan MU? Akankah benar-benar melepas De Gea dan percaya Henderson? 19 Min mengklaim bahwa MU membuka diri mendengar tawaran apapun untuk De Gea di bursa transfer mendatang. Bahkan sudah sampai mempertimbangkan penjualan sang kiper Spanyol. De Gea masih merupakan pemain dengan gaji terbesar di MU. Kabarnya mencapai 375.000 pounds per pekan. Inilah salah satu alasan MU melepas De Gea. Meski begitu, MU tidak akan mengambil tindakan berlebihan seperti memaksa De Gea pergi atau menempatkannya dalam daftar jual. Kabarnya sudah ada beberapa klub yang berminat, salah satunya PSG si juara Prancis. Kepergian De Gea diyakini tidak akan terlalu merugikan untuk MU. Sudah ada Dean Henderson yang terbukti bisa bermain selevel. Dean Henderson terus berkembang semakin dewasa. Jadi saya sangat puas untuk dia, ujar Solskjaer. Kehadirannya terasa, ada tahu dia bakal jadi kiper top di masa depan, tandasnya. Maguire rela lakukan apapun untuk jadi kapten MU yang sukses. Harry Maguire sadar belum meraih kesuksesan di Manchester United. Dia menegaskan akan melakukan segalanya agar dikenang menjadi kapten setan merah yang sukses. Maguire pindah ke MU dari Leicester City pada awal musim 2019-2020. Dia menjadi bek termahal dunia dengan nilai transfer sekitar 80 juta pound sterling. Sebanyak 95 pertandingan sudah dijalani Maguire bersama MU. Kendati seorang bek tengah, pemain 28 tahun itu sudah menyumbang 5 gol di semua ajang. Di MU, Maguire belum meraih trofi. Dia mentok di 4 semifinal dalam 2 musim belakangan. 2 kali MU dan Maguire gagal di semifinal Piala Liga Inggris. 2 ajang lain saat terhenti di babak 4 besar dialami Maguire di Liga Eropa dan Piala FA. Maguire pun sadar dengan keistimewaannya menjadi kapten MU. Dia ingin dikenang menjadi jenderal lapangan yang sukses. Ini merupakan keistimewaan besar. Saya merasa beruntung bisa memimpin klub ini dan menjadi klub ini, kata Maguire di situs UEFA. Saya melakukan segalanya yang saya bisa agar bisa menjadi kapten yang sukses dan jelas. Hal utama adalah mulai mengangkat trofi dan mulai memenangi laga terus-menerus. Bermain konsisten, kata ex-pemain Hull City itu. Saya sangat menuntut. Saya yakin Anda bisa berbincang dengan banyak pemain dan mereka mengungkapkan itu. Saya berbicara keras di lingkungan sekitar. Saya berbicara lantang di ruang ganti, kata Maguire.